Halo ibu-ibu semua. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya semuanya insya Allah ya. Salam. Halo ibu-ibu. Ini ibu-ibu semua atau ada bapak-bapak ini di sini? Nanti aku cek lah ya. Nanti kok ada bapak-bapak, nanti saya panggil ya bapak-bapaknya. Sekarang ibu-ibu dulu lah ya. Oke, baik. Selamat malam. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, seger, waras, bugar. Jadi di sini perkenalkan saya Fitra. Saya dari Kabin Family Financial Planning Kampung Bakat Ibu Profesional. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kampung Bakat itu adalah, sorry, ada suara-suara nggak? Jadi Kampung Bakat itu adalah bagian dari komunitas ibu profesional. Jadi di sana ada kita melakukan gamifikasi, inkubasi kelompok-kelompok kecil. Jadi di sana kita belajar tentang bakat. Nah, di sana ada banyak kabin ya. Di sana ada banyak kabin yang seperti yang teman-teman lihat tadi, ada kabin financial planning, kabin kecantikan, eh, merajut, desain, banyak banget ya kan. Nah, di situ kalau misalnya kita mau masuk ke kampung bakat, kita harus masuk ibu profesional dulu, ya kan? Itu karena kampung bakat ada di dalam ibu profesional itu sendiri. Oke, saya Fitra, saya kapten dari Kabin Financial Planning. Kenapa disebutnya kapten? Jadi di dalam kampung bakat ini kan ada gamifikasi ya. Gamifikasi itu adalah sebuah permainan. Jadi kita itu belajar sambil kita itu di dalamnya tuh ada eh, apa namanya, menyebut diri kita itu ada di dalam kapal gitu ya. Jadi ada nahkodanya, ada kabin-kabinnya, ada shippernya atau awak kapalnya. Shipper awak kapal ya, bukan shipper-shipper yang ada di Korea-Korea itu bukan. Nah, gitu. Jadi kita hari ini akan membawa teman-teman, kita akan bawa teman-teman berlayar menyelami samudra ilmu, sih. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol tentang finansial. Ya, ini basic-basic kok nggak sulit-sulit ya kan. Tapi jangan khawatir, kita yang ada di sini insya Allah sudah diinkubasi oleh guru kita, guru kita. Jadi kita itu ibaratnya kita murid gitu ya, ada gurunya. Gurunya disebut Ayunda, kitanya disebut shipper. Nanti yang bicara di sini ada dua shipper. Yang pertama nanti kita bicara tentang langkah-langkah finansial. Yang kedua kita bicara tentang eh, ngobrol bareng finansial bersama pasangan. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silakan apa namanya, ditulis di note dulu ya. Jadi didengerin dulu ngobrol-ngobrolnya kakak-kakak ini ya kan. Terus nanti eh apa namanya, jangan langsung ngechat pertanyaannya, nanti setelah si kakak-kakaknya ini, si kakak-kakak, kakak-kakak shipper ini menyampaikan materi, nanti kita akan ada waktu untuk menulis pertanyaan di kolom chat. Oke, jangan buru-buru, tenang, kita pahami dulu apa yang disampaikan kakak-kakak shipper. Oke, jadi yang pertama kita akan ketemu sama Mbak Leni. Mbak Leni ini dari Ibu Profesional Depok. Beliau lulusan sarjana matematika dan merupakan syariah banker. Jadi mendalami tentang finansial. Gitu. Oke, kita sambut Mbak Leni yuk. Mana Mbak Leni? Mbak Leni apakah sudah ada? Mbak Leni? Iya, Mbak Fitra. Oh, oke, Iya, Mbak Leni udah ada. Iya, silakan Mbak Leni. Kita bisa mulai ngobrol-ngobrolnya.
santai aja Mbak Leni ngobrol-ngobrolnya. Iya, baik. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum Mbak Leni, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Fitrianti dari Kabin Financial Planning yang insya Allah malam ini mau sharing tentang financial planning. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya nggak bisa ganti background dari tadi udah berusaha, tapi nggak bisa juga. Jadi mohon maaf ya sebelumnya teman-teman. Ya, baik, insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan sharing tentang perihal langkah-langkah financial planning. Ya, Assalamualaikum Mak Nia, Ayunda Guru. Kalau ada yang ini mohon dibimbing. Baik, saya kenapa ngambil tema langkah-langkah financial planning? Karena menurut saya sebelum kita mengacu ke gimana sih caranya investasi dan sebagainya ya, ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan terlebih dahulu step by step, gimana biar kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Baik, Mbak Ira, boleh dimunculkan share screen-nya. Ya, langkah-langkah financial planning. Baik, jadi di langkah-langkah financial planning ini nanti yang saya akan bahas itu ada beberapa prioritas langkah yang sebenarnya kalau langkah-langkah financial planning mungkin banyak ya, tapi yang akan diprioritaskan itu yang saya dapat ilmunya dari KB3 ini di Kabin Financial Planning, itu ada 8 prioritas langkah-langkah financial planning. Yaitu yang pertama, boleh ke slide selanjutnya Mbak Ira. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama adalah lunasi hutang konsumtif. Kenapa sih hutang konsumtif? Apa sih hutang konsumtif itu dan kenapa harus dilunasi segera mungkin? Yang kedua adalah cash flow positif. Nah, cash flow positif itu apa dan kenapa harus positif? Kemudian yang ketiga ada dana darurat. Mungkin semuanya udah pada paham ya, dana darurat kayaknya udah familiar banget. Dari namanya aja darurat itu udah ini ya, udah pasti wah sesuatu yang urgent gitu kan. Nah, kalau yang keempat adalah beli asuransi, kemudian susun tujuan keuangan dan investasi. Nah, di sini justru kita menemukan investasi dana sesuai tujuan. Jadi kita menemukan investasi itu justru di urutan ke-6 dalam prioritas langkah-langkah financial planning ini. Jadi kadang tuh kalau misalkan kita ngomongin financial planning tuh saya pribadi ya, itu pasti mengacunya wah investasi, nabung dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata setelah saya belajar di Kabin Financial Planning itu justru prioritas nomor satunya itu bukan itu gitu. Jadi lebih tahu lagi oh iya prioritas yang utamanya itu bukan ke situ tujuannya gitu. Kemudian yang ketujuh ada lakukan perencanaan pajak atas investasi. Dan yang terakhir adalah perencanaan Mbak Ira maaf ini kok kurang kelihatan ya ke bawah. Perencanaan untuk ahli waris ya yang ke-8. Ya, perencanaan pembagian harta waris. Nah, udah ngomongin harta waris aja ya. Tapi ya sepertinya memang itu langkah prioritas juga untuk melakukan step financial planning. Oke, insya Allah saya bahas satu persatu ya. Izin bahas satu persatu. Yang pertama adalah lunasi hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu apa sih? Apa itu hutang konsumtif? Jadi hutang konsumtif itu adalah jenis hutang yang uangnya akan digunakan untuk keperluan konsumtif. Jadi uang ini akan dipakai untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dan nilainya itu bisa turun, bahkan mungkin bisa habis. Nah, seperti apa sih? Bisa kita beli apa sih yang disebut dengan konsumtif? Nah, mungkin kayak misalkan kendaraan, terus kayak barang-barang elektronik itu kan jadi sifatnya konsumtif ya. Dan itu elektronik maupun kendaraan itu kan setiap tahun ada aja yang baru dan baru terus terupgrade dari yang Android berapa sampai sekarang Android berapa, dari yang iPhone 1 sampai sekarang baru launching di iPhone 15 yang di bulan November kemarin. Nah, itu kan dia terus ini ya, terus apa namanya?
terus upgrade gitu. Nah, terus kalau misalnya kita nih beli barang elektronik misalkan. Nah, apakah di tahun kemudian itu nilainya akan tetap atau akan meningkat atau malah akan naik? Tapi kan yang sering-sering adalah kalau barang-barang elektronik itu nilainya akan turun. Kedepannya itu akan terus turun kayak misalkan dulu tuh ini ya apa namanya booming banget BlackBerry gitu kan BlackBerry tapi sekarang kita lihat BlackBerry itu udah nggak ada. Nah itu yang maksudnya nilainya itu bisa turun atau mungkin malah habis. Jadi bahkan sekarang tuh BlackBerry itu nggak ada harganya gitu, maksudnya nggak ada yang pakai sama sekali gitu. Nah itu padahal dulu mungkin ada beberapa orang yang pengen BlackBerry itu sampai kredit misalkan pakai kartu kredit belinya dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan hutang konsumtif yang harus kita lunasi. Kenapa harus dilunasi? Karena ya itu dia terus menggerus ya dan biasanya kalau hutang konsumtif itu dia apa ya, margin atau bunganya itu lebih besar daripada kayak yang non konsumtif misalkan kayak KPR itu kan non konsumtif ya. Itu margin atau bunganya itu relatif lebih rendah daripada yang konsumtif. Kemudian jadi apa ya, jadi ketagihan kitanya, jadi lagi gitu, "Oh, bisa ya ternyata beli ini nyicil, nggak kerasa nyicil-nyicil tapi lama-lama jadi cicilannya udah tambah banyak." Jadi, bad aja jadi bikin bad habit ya, lama-lama bisa bikin bad habit, seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah cash flow positif. Nah, sebenarnya cash flow positif ini dengan dengan yang sebelumnya, melunasi hutang konsumtif itu sebenarnya, saling ini ya, saling bersinggungan atau saling saling berkaitan gitu. Nah, tapi apa sih cash flow positif itu? Jadi cash flow positif itu secara sederhana, diartikan dengan, jangan besar pasak deh daripada tiang gitu. Artinya jangan jangan, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan kita sendiri. Jadi nantinya kita kita sendiri yang akan kebingungan gitu kenapa cash flow kita itu harus positif dan kenapa hubungannya sama harus melunasi si hutang konsumtif itu yaitu untuk mencegah tadi yang rasanya tuh kalau udah utang dikit-dikit konsumtif itu jadi ada rasa nagih dan akhirnya secara tidak sadar kita tuh cash flow kita tuh jadi tergerus untuk bayar cicilan terus gitu untuk bayar kan kalau, cicilan itu kan yang dibayar di awal itu adalah marginnya dulu. Yang digerus itu marginnya dulu atau bunganya dulu, sedangkan pokoknya itu berkurangnya tuh cuma dikit-dikit doang gitu. Jadi, kenapa kita, salah satunya harus melunasi hutang konsumtif itu karena yang dibayar di awal itu pasti adalah, marginnya dulu gitu atau bunganya dulu. Sehingga itu nanti kalau misalkan kitanya jadi terus nagih, jadi si cash flow kita jadi mempengaruhi. Nah, gimana sih caranya biar cash flow kita positif? Nah, menurut saya ini salah satu poin utamanya adalah, mindset. Jadi di Kabin Financial Planning itu ini ngena banget sih buat saya, mindset itu ngena banget. Jadi, eee, kita tuh harus punya mindset yang pertama adalah sense of enough dan mindful spending. Jadi sense of enough itu jadi kita, punya rasa syukur yang lebih ya kalau saya tangkep ya. Punya rasa bersyukur yang lebih, dan merasa cukup, apa yang kita punya tuh merasa cukup gitu. Tanpa harus kita mengikuti perkembangan zaman yang terus gitu kan, yang terus ini dari yang ya itu tadi saya bilang dari, apa iPhone 1 sampai sekarang sampai ke iPhone 15 gitu kan, dan itu mungkin sampai iPhone 20 nanti. Entah dan itu kalau kita ikutin, terus itu kan, jadinya kita kayak merasa terus kurang dan kurang gitu. Nah, di sini perlu ditanamkannya adalah sense of enough-nya. Nah, yang kedua adalah mindful spending. Mindful spending itu jadi, kita tuh membeli barang itu harus dalam kondisi yang sadar gitu. Apakah benar-benar kita ini membutuhkan barang tersebut gitu, ataukah tidak gitu.
kalau misalkan kita nih pengen beli iPhone 15. Nah, apakah dengan kita membeli iPhone 15 dengan harga yang fantastis ya buat saya pribadi gitu, harga yang sangat fantastis, apakah itu akan sangat membantu mobilitas kita, sangat membantu kerjaan kita atau gimana? Nah, kalau untuk saya sendiri kan saya ibu rumah tangga ya, kesehariannya di rumah ngurus anak gitu. Terus kadang ya belajar ini itu gitu. Jadi kalau saya sendiri, jadi saya eee, apa benar-benar nih saya butuh si iPhone 15 ini gitu, sedangkan saya cukup menggunakan misalkan si iPhone yang jadul nih, misalnya iPhone 10 atau iPhone berapa gitu atau Android gitu. Tuh dengan Android yang biasa-biasa aja, saya udah terbantu kok gitu. Nah, jadi apakah saya perlu nih beli si iPhone 15 ini? Apa sih ininya, keuntungan yang lebih-lebihnya buat diri saya maupun buat keluarga, maupun buat keseharian saya? Apakah worth it nggak sih saya beli dengan seharga itu gitu kan, eee, dan efeknya ke saya gitu. Dan itu perlu dihadirkan, itulah perlunya dihadirkan kesadaran sih di situ untuk membeli sesuatu, seperti itu. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah ada ini ya, ada kata-kata atau quote-nya dari siapa ya, lupa, maaf, Morgan Housel ya, yang di In the Psychology of Money itu, mengelola uang itu, mohon maaf dikoreksi kalau salah ya, mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda, dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Nah, jadi di sini tuh, berkaitan dengan psikologis ya. Jadi kalau menurut saya ya, perilaku itu kan berkaitan dengan psikologis kita. Jadi kalau misalnya psikologis kita itu, perilakunya psikologis kita aman gitu, maka kita juga akan sadar dengan membeli itu tuh, akan timbul kesadaran apakah kita benar-benar butuh atau tidak, atau hanya sekedar hasrat ingin saja, seperti itu. Baik, kemudian ke slide selanjutnya, dana darurat ya, ini makanya udah pada hafal ya dana darurat, dari namanya aja udah darurat gitu. Nah, kalau untuk dana darurat, mmm, kita tuh kayak apa ya, nggak cuma sekedar nabung gitu ya, tapi juga kayak apa ya, dana darurat itu kayak ibaratnya kita, pakai pelampung gitu ya, kita tuh ada di kolam renang, kita tuh udah tahu kita bisa berenang, kita udah tahu gitu, tapi kita akan lebih merasa nyaman kalau, si pelampung juga kita pakai gitu. Jadi double safety lah ya gitu kan, kita udah jago berenang, terus si pelampung juga kita pakai. Jadi saat-saat kita misalkan mau tenggelam di tengah laut tuh ya kita udah pakai pelampung gitu, udah persiapan. Nah, seperti itu mungkin ya, mengibaratkan dana darurat ini. Nah, untuk dana darurat sendiri harus liquid, artinya apa? Liquid itu artinya, mudah untuk, dicairkan sesegera mungkin. Kenapa? Namanya aja darurat, jadi kalau misalkan kita butuh sesuatu masa, pencairannya lama gitu kan. Nah itu harus, liquid, jadi harus, sesegera mungkin bisa dicairkan. Nah, dalam bentuk apa sih liquid itu? Ya salah satunya cash, tapi di zaman sekarang ini, cash itu udah, rentan ya, masa kita mau bawa-bawa cash ke mana-mana, uang bergepok-gepok gitu, bahkan berjuta-juta kan itu sangat riskan. Dan sekarang kan juga udah banyak yang cashless banget ya, dan apa, kalau cash itu kan kalau zaman dulu tuh kan suka katanya taruh di bawah kasur gitu, zamannya orang-orang zaman dulu, taruh di bawah kasur. Nah, tapi ya kalau zaman sekarang kan udah ada, ini lain ya, dan cash juga tetap kalau saya pribadi cash juga megang. Cuman kalau dalam bentuk cash banyak, itu kayaknya terlalu, beresiko, dan kalau kita simpen di celengan juga nanti celengan apa gitu kan, kalau misalkan dana daruratnya banyak gitu kan, celengannya harus yang sebesar apa, dan juga harus, tempat penyimpanannya juga harus aman dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya pribadi tuh saya, memilih dana darurat itu saya tempatkan di beberapa kantong. Jadi kalau
yang pertama mungkin cash, tapi saya nggak terlalu megang banyak untuk cash. Yang kedua itu biasanya saya disimpan di tabungan yang ber-ATM. Jadi saat saya butuh, saya sedang dimanapun, misalkan di luar negeri sekalipun ya, itu bisa untuk saya cairkan sesegera mungkin gitu. Nah, kalau yang kedua itu biasanya saya simpan di yang ketiga ya berarti ya. Yang pertama kan cash, yang kedua, ini ya, tabungan ber-ATM. Kemudian yang ketiga itu biasanya saya simpan saya apa namanya, saya belikan di logam mulia. Jadi kalau logam mulia itu kan bisa kita bawa ke mana-mana, kalau misal kita lagi di luar kota pun kita bisa bawa gitu kan. Entah 2 keping logam mulia gitu kan, dan itu kan bisa kita cairkan, dalam waktu lumayan cepat gitu kan. Nah, untuk yang keempat, nah biasanya nih, kan kalau dana darurat itu kan nggak harus langsung dipakai secepat mungkin. Jadi kan kadang juga suka mengendap tuh. Nah, kalau saya tuh biasanya suka ditaruh di deposito, tapi depositonya itu biasanya saya pilih yang 1 bulan automatic rollover. Jadi itu, selain untuk dana darurat, tapi lumayan juga gitu bisa ada bagi hasilnya sekaligus gitu. Jadi ada, dana darurat plus investasi dikit-dikit gitu. Nah, jadi biasanya itu saya mohon maaf ya ada suara-suara. Bentar. Iya, sayang. Iya, ya mohon maaf ya ada iklannya sebentar. Ya, baik, mohon maaf. Jadi tadi saya sampai mana ya? Sampai deposito ya kalau nggak salah ya? Jadi kalau deposito, nah iya saya tuh, suka taruh tuh di deposito dana darurat yang memang benar-benar maksudnya, ini tuh kayaknya, nggak akan kepakai segera deh gitu. Jadi biasanya saya taruh di deposito biasanya saya pilih tuh deposito yang 1 bulan automatic rollover. Jadi jatuh temponya tuh nggak terlalu lama banget. Cuman kalau misalkan kita saat memilih deposito, kita juga harus tahu nih apa namanya, resikonya. Jadi kalau misalkan kita suatu waktu sangat mendesak, ya kan, satu kita harus pencairannya ke bank. Nah, kemudian tapi sekarang ada sih yang udah langsung ini online, ada sih beberapa bank yang udah bisa langsung online gitu kan, tanpa harus pergi ke bank. Nah, yang kedua itu ada, ini ya, biasanya tuh ada denda. Nah, denda break deposito. Jadi, belum, apa namanya, belum saatnya jatuh tempo tuh sudah ada denda break deposito. Nah, itu sih kalau misalkan kita mencadangkan dana darurat ini, di deposito. Tapi keuntungannya yaitu karena biasanya dana darurat itu tidak, sesegera mungkin kita pakai kalau tidak ada kondisi yang benar-benar darurat dan akhirnya mengendap, jadi bisa nambah nambah penghasilan atau investasi dikit-dikit, seperti itu. Kemudian untuk apa namanya, dana darurat ini, kalau untuk rekomendasinya, berapa sih dana darurat yang harus dikumpulkan gitu dari setiap orang gitu, atau satu individu atau atau apa namanya, sudah menikah atau memiliki anak. Nah, di sini ada kalau misalkan single atau tidak memiliki tanggungan itu biasanya disarankan 3 kali pengeluaran bulanan. Nah, kalau untuk yang sudah menikah, itu berarti kan udah 2 orang ya, sepasang, berarti 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, untuk yang sudah memiliki 1 anak, itu 9 kali pengeluaran bulanan. Nah, kalau untuk yang 2 anak, 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau yang udah punya 4 anak, 5 anak, ya ya bisa dikalikan sendiri, tapi insya Allah ya banyak anak banyak rezeki. Jadi kalau dana daruratnya harus banyak, berarti insya Allah pemasukannya juga banyak. Ya, ini perihal untuk dana darurat.
Kemudian yang keempat yaitu beli asuransi. Nah, asuransi kenapa disarankan untuk membeli asuransi dalam langkah-langkah prioritas financial planning? Karena yaitu kita tuh nggak tahu kondisi atau takdir seseorang gitu kan ya. Asuransi ini ibaratnya kayak apa ya? Buat cadangan lah kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Misalkan kayak ada asuransi jiwa. Kalau untuk saya pribadi saya nggak terlalu paham produk-produk asuransi itu seperti apa. Yang saya tahu itu cuma asuransi jiwa, unit link. Nah, tapi di sini yang saya tekankan itu bukan ini ya, bukan suruh pilih asuransinya, tapi lebih ke asuransi itu ya tujuannya itu yaitu untuk memitigasi resiko ya. Kalau misalkan ada penyakit kritis, terus ada apa namanya meninggal dunia seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan asuransi itu kalau di BPJS itu misalkan banyak sekarang udah pada BPJS, terus ada juga kantor. Nah, itu juga perlu jadi pertimbangan ya untuk di kantor itu biasanya kan ada apa ketentuan-ketentuan lain misalkan di cover asuransi hanya untuk 2 orang anak misalkan. Nah, sedangkan kita misalkan anaknya 3, berarti yang ketiga nggak cover dong gitu kan. Nah, sepertinya itu perlu nih dibelikan asuransi untuk si anak ketiga gitu. Nah, atau kalau misalkan BPJS ternyata misalkan plafonnya nih nggak cukup nih buat kita, kayaknya kurang gitu. Nah, itu kan bisa kita beli kalau yang nggak dapat asuransi dari kantor ya. Nah, itu kita cuma punya BPJS saja gitu. Nah, itu bisa buat kita beli sendiri asuransinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing lah itu. Nah, tapi kalau misalkan ya ada yang tetap nggak mau beli asuransi misalkan, ya mungkin kan prinsip orang beda-beda ya. Jadi itu ya kalau dalam prioritas langkah-langkah financial planning ini sih disarankan beli asuransi, tapi kembali lagi ke prioritas kita sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan memang tidak ingin membeli asuransi ya tetap kita berarti harus memitigasi dana darurat untuk misalkan dana kesehatan. Karena kan ya itu kalau misalkan si anak ketiga ini misalkan nggak dapat asuransi dari kantor, nah kan itu kita harus siapkan dana-dana kesehatannya juga gitu. Kayak misalkan baru lahir aja kan udah ada eh, apa tuh namanya vaksin. Nah, vaksin dari usia 1 sampai usia sekian tuh kan lumayan juga kan kalau misalkan bisa di cover dengan asuransi. Atau misalkan ya kalau dikhawatirkan ada penyakit-penyakit kritis dan lainnya, atau kalau pakai asuransi kan kita bisa remes dan sebagainya. Nah, kalau untuk produk-produk asuransinya sendiri sih saya tidak begitu memahami gitu. Tapi ya tujuan untuk kenapa dalam langkah-langkah finansial itu ada untuk beli asuransi ya itu salah satunya. Oke. Mbak Ira untuk untuk ini slide selanjutnya. Nah, sekarang yang berapa ya? Kelima ya, kalau nggak salah ya. Ini yang kelima dalam langkah financial planning itu ada susun tujuan dana dan investasi. Nah, dalam menyusun tujuan dana dan investasi ini kita bagi ke dalam 3 domain waktu ya. Yang pertama itu ada jangka pendek, maaf, jangka pendek itu ada 1 sampai 3 tahun. Kemudian yang kedua, jangka menengah ada 3 sampai 5 tahun, dan yang ketiga jangka panjang 5 sampai 10 tahun. Nah, jangka pendek ini misalnya kita untuk apa sih? Kenapa sih kita harus susun tujuan dana dan investasi gitu kan? Nah, kayak misalkan kita tuh sekarang misalkan hidup tuh di 2023. Nah, beberapa tahun kemudian kan kemungkinan kan inflasi itu kan akan terus bertambah ya. Kayak misalkan aja saya pribadi nih ya pengalaman ya, kakaknya ke anak saya yang pertama itu sekolah 3 tahun yang lalu dana masuknya tuh baru sekian gitu, misalkan baru 2 juta. Nah, ini adiknya tuh mau sekolah nih tahun depan, dan itu udah bedanya udah lumayan jauh gitu. Nah, itu salah satu kenapa kita
Di langkah financial planning ini ada susun tujuan dana dan investasi agar kita juga dapat melihat ke depannya, apakah dana yang kita butuhkan itu sebesar apa gitu. Jika kita bandingkan dengan dana sekarang dan ditambah dengan inflasi ke depannya. Jadi kita tuh bisa tahu berapa yang harus kita sisihkan setiap bulannya untuk mencapai dana sebesar itu di tahun sekian, seperti itu. Nah, kayak misalkan kita mau punya rencana umroh misalkan tahun depan. Nah, itu misalkan mau berangkat di bulan Oktober. Nah, kita kan tahu ya dana umroh misalkan tahun ini tuh 25 juta misal. Nah, terus tahun depan tuh kira-kira akankah sama gitu dengan tahun ini atau pastinya kan tahun depan tuh jangan-jangan ada inflasi yang lebih tinggi. Nah, katakanlah kita taksirannya jadi 30 juta dari sekarang bulan November ke bulan Oktober misalkan, itu kan 10 bulan ya. Nah, kita tuh jadi tahu, berarti saya harus nabung berapa nih sebulannya biar sampai ke Oktober itu sekian. Misalkan di tahun depan dana umroh itu naik nih jadi 30 juta. Nah, berarti masih dalam waktu 10 bulan saya harus nabung misalkan 3 juta. Nah, agar sampai ke bulan Oktober tahun depan itu 30 juta. Jadi seperti itu. Jadi itu kenapa susunan tujuan dana dan investasi ada dalam langkah financial planning agar kita lebih mantap nih ke depannya. Kita sudah tahu rencana planning-planningnya tuh seperti ini, dana yang akan kita sisihkan tuh sebesar ini. Terus yang paling utama adalah ini big why-nya apa sih? Kenapa sih kita mau umroh gitu misalkan? Itu big why-nya tuh kenapa gitu? Misalkan mau lebih menambah mahabbah gitu ya, rasa cinta ke Allah gitu. Nah itu yang jadi poin penting juga dalam menyusun tujuan dana dan investasi tersebut. Kalau misalkan kita mau dana pendidikan, big way-nya apa sih kita nabung dana pendidikan gitu? Biar saat misalkan nanti si adik udah sampai nih mau SD, kita tuh udah ada loh, udah siap dananya. Sekalipun misalkan perhitungan inflasinya itu tidak sesuai nih sama yang kita hitung, tapi paling tidak kita sudah mendekati gitu, sudah mendekati angka yang pada saat itu ada gitu. Jadi kalau misal kita harus nambah ya kita nggak terlalu kaget gitu kita harus nambah sekian atau bahkan mungkin ternyata perhitungan kita melebih dan ya alhamdulillah berarti dananya bisa kita saving gitu. Nah, itu sih. Ya, baik Mbak Ira. Next. Investasi dana sesuai tujuan. Nah justru di sini ya ternyata dalam langkah-langkah financial planning itu investasi itu ada di urutan nomor 6, bukan urutan nomor 1. Nah, kenapa demikian ya? Tadi sudah saya jelaskan ya, harus dipastikan dulu langkah 1-5 itu sudah aman. Jadi kalau kita sudah aman di langkah 1-5, kita mau investasi dananya juga insya Allah tenang ya, dan kita juga lebih realistis lagi gitu untuk untuk investasi dana tersebut. Jadi kita udah nggak mikirin utang, terus kita juga udah nggak mikirin si cash flow-nya harus karena udah positif. Apalagi kalau misalkan kita sudah menghitung cash flow-nya itu, cash flow positifnya itu sudah dengan parameter rasio yang likuidasi rasio itu ada perhitungannya tersendiri kalau untuk cash flow positif. Itu ada lebih ininya rumus-rumus mendalamnya lagi. Nah itu mungkin nanti nanti pembahasan berikutnya mungkin insya Allah. Nah itu kita jadi udah tahu nih langkahnya, terus kita juga udah dana darurat juga udah aman gitu kan. Terus yang keempat asuransi juga udah ada gitu. Jadi kalau terjadi resiko
itu kita juga udah ada asuransi. Kemudian kalau misalkan dan kita juga sudah mohon maaf ada iklan. Ya, mohon maaf ya Ibu, teman-teman, Mbak-mbak. Ya, mohon maaf. Ya, tadi aku udah sampai mana ya? Oh, maaf ya teman-teman. Eh, ini apa namanya? Udah ini kali udah ngantuk atau gimana? Jadi agak cranky. Nggak apa-apa, Mbak. Bencana, bencana. Sampai mana ya? Oh ya, realistis ya. Realistis ya. Nah, yang pertama kan tadi pastikan langkah 1 sampai 5 itu sudah aman ya. Kalau misalkan kita sudah aman kan jadi kita lebih enak untuk memilih instrumen investasinya dan lebih realistis juga. Jadi kita tuh mau mencapai investasi ini tuh untuk apa gitu. Eee, jadi udah tahulah ininya, arah dan tujuannya, visi misinya tuh udah jelas gitu. Kenapa investasi dana ini diinvestasikan tuh udah jelas gitu. Dan yang ketiga itu pilih instrumen investasi. Nah, memilih instrumen investasi itu banyak ya, banyak banyak banget produk-produknya. Salah satunya ada sukuk, deposito juga, terus yang saya tahu ya, apa, reksadana pasar uang, saham, dan lain-lain. Properti juga masuk investasi mungkin ya, kalau nggak salah. Ya Mbak Nio ya, kalau nggak salah bisa diinvestasi properti ya. Nah, kalau jadi, pilih instrumen investasi yang benar-benar kita, apa, kita kuasai, kita benar-benar kita tahu, dan kita enjoy di situ gitu. Kalau untuk saya pribadi tuh, saya orangnya tuh, sukanya tuh yang ini aja, yang apa namanya, yang aman-aman aja gitu. Jadi kan ada ini ya, ada tagline-nya high risk, high return gitu kan. Jadi kita juga harus siap gitu. Kalau misalnya kita investasinya kita mau dapatnya besar, tapi kita juga harus tahu, resikonya juga besar gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya sih belum siap untuk yang resikonya besar, jadi saya sih yang ini aja, yang aman-aman aja gitu. Kalau kayak saham itu kan high risk high return ya, return-nya tuh besar, tapi, itu juga, pengelolaannya juga, resikonya juga cukup besar. Nah, kalau untuk, kayak deposito sendiri itu kan, cenderung lebih ke aman kayak sukuk juga kan. Nah, paling kalau ini sih reksadana pasar uang ya, reksadana pasar uang itu ya return-nya besar, risk-nya nggak terlalu besar. Seperti itu mungkin ya. Karena kalau untuk, reksadana pasar uang itu kan ibaratnya kayak ini ya, pengkolektifan, dikolektif. Jadi kalau misalnya kita mau deposito, itu kalau lewat reksadana itu kan dikolektif, pasti, akan mendapatkan return yang besar. Karena kan nominalnya juga besar. Biasanya kalau nominal besar, itu nasabah itu biasanya pasti minta ini, apa, nisbah spesial. Biasanya akan bisa, nisbah spesial, jadi pasti akan mendapatkannya juga besar ininya, bagi hasilnya. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya reksadana sih saya mungkin nanti bisa belajar sama Mbak Nio ke depannya. Nah, kemudian yang terakhir itu portofolio pribadi. Jadi setelah kita tahu, kita mendalami nih, instrumen investasi tersebut, jadi kita tahu portofolio kita, investasi yang cocok untuk kita apa, kemudian, kita tuh nyamannya di mana, terus kita tuh tipenya apa, apakah kita tipe yang, eee, aman-aman aja,
tenang-tenang aja atau kita tuh tipe yang agresif, suka tuh tantangan atau gimana, seperti itu. Nah, kemudian setelah investasi dana sesuai tujuan, kemudian langkah selanjutnya adalah perencanaan pajak pada investasi. Nah, kenapa kita harus merencanakan pajak pada investasi ini? Karena pajak yang muncul dari instrumen investasi mana yang kita pilih kelak akan mempengaruhi cash flow kita. Jadi cash flow kita itu akan mempengaruhi, misalkan kita kalau misalkan kita nih milihnya di investasinya di properti, misal kita mau investasiin aja deh di properti, mau bikin kontrakan banyak gitu. Nah, itu kan harus kita siapkan ya pajaknya, pajak bangunannya, PBB-nya gitu kan. Itu kan harus kita siapkan tuh. Nah, itu akan mempengaruhi cash flow tahunan kita karena kan PBB itu kan dibayarkan tiap tahun gitu. Nah, kalau untuk pajak kayak deposito, sukuk itu kan memang diambilnya itu, setahu saya tuh diambilnya tuh pajaknya itu dari bagi hasil. Tapi kan jadi kita juga jadi jadi kita juga kan jadi bisa menghitung kan, oh kalau misalkan eh, bagi hasilnya tidak kena pajak sekian, kalau kena pajak sekian, kan itu kan mempengaruhi juga cash flow kita, pemasukan dana kita. Seperti itu. Jadi kenapa kita harus merencanakan pajak pada investasi, yaitu biar kita juga cash flow kita tuh sudah dipersiapkan, apalagi kalau yang pilihnya investasinya itu adalah investasi properti untuk rumah sewa misalkan, atau misalkan kontrakan, bikin kontrakan atau kos-kosan banyak. Nah, itu kan perlu kita siapkan untuk pembayaran pajak bangunannya ya tiap tahunnya sebesar apa. Jadi yang dihitung tidak hanya pemasukannya aja, tapi juga pajaknya juga perlu kita hitung karena itu juga maaf ada yang minta diperhatiin katanya nggak mau perhatiin. Ya, ya itu mengenai perencanaan pajak pada investasi. Jadi harus kita ini kan ya, harus kita siapkan juga dana investasinya. Mohon maaf, dana pajaknya sebesar apa itu kan akan mempengaruhi nanti kayak di cash flow kita. Kalau ininya pajaknya, kalau yang mungkin deposito itu kayak kalau reksadana kayaknya nggak ada. Saya kurang paham ya, reksadana kayaknya nggak ada pajak ya. Iya, sepertinya nggak ada pajak, yang ada pajak itu deposito sama sukuk. Setahu saya tuh kalau deposito tuh dulu 20% pajaknya, dan kalau untuk sukuk itu 15%. Jadi itu kan akan masukkan ke cash flow kita tuh berapa-berapanya. Nah, kalau untuk yang kayak properti tadi tuh ya kita harus siapkan itu pajak pembayaran PBB-nya tuh per tahun tuh berapa, itu. Terus untuk yang setelah perencanaan pajak itu ada langkah selanjutnya, ada nah ini perencanaan pembagian ahli waris. Nah, kalau udah dengar ahli waris tuh gimana gitu. Tapi ternyata setelah saya belajar di financial planning ini penting loh gitu. Ini penting loh pembagian ahli waris ini, meskipun kita sekarang baik-baik aja kok gitu. Tapi ternyata ya emang penting, dan saya tuh juga baru kemarin tuh saya dapat dapat pengalaman gitu, pengalaman dari cerita teman. Ternyata ya sepenting itu ya perencanaan pembagian ahli waris. Jadi teman saya tuh punya punya warisan yang ternyata dia nggak tahu, justru kayak surat-surat tanahnya itu dipegangnya tuh sama om-omnya gitu. Nah, jadi dia tuh nggak tahu sampai akhirnya, dan itu kan warisannya ada sebidang tanah di daerah gitu. Dan ternyata setelah diusut-diusut, oh ternyata dia dapat warisan itu, ternyata
dari neneknya itu sudah dibagi-bagi warisannya, tapi pembagian yang di ayahnya tuh mungkin nggak cerita bahwa dapat warisan dari neneknya, terus akhirnya warisan yang di ayahnya itu dipegang sama omnya, dan sekarang tuh akhirnya jadi bersengketa bersengketa antara saudara gitu kan, antara om dan ya. Nah, itu kenapa perencanaan pembagian ahli waris itu kita rencanakan sedini mungkin gitu, agar tidak menjadi sengketa di kemudian hari. Jadi kalau untuk pembagian ahli warisnya udah ditetapkan, maka kita semua yang mendapatkan yang mendapatkan waris itu udah tahu gitu bagian-bagiannya sendiri. Nah, jadi saya tuh dapat insight dari teman saya juga kemarin kan, bahwa ternyata dia tuh punya warisan dari ayahnya itu di sebidang tanah di daerah gitu, dan itu dia nggak tahu sama sekali, karena dipikirnya itu adalah masih tanah milik eh, bersama, milik dari keluarga besarnya, masih jadi milik bersama. Nah, ternyata setelah diusut-usut bahkan udah ke BPN, udah ditanya ke BPN, ternyata itu si surat tanah itu sudah dipecah semua berdasarkan ininya hak-hak si waris, hak-hak yang menerima waris, tapi dikarenakan ayahnya itu tidak bercerita atau mungkin tidak ada pembagian ahli waris, tidak menceritakan bahwa ada dapat warisan di sana, jadi itu kayak yang masih dikuasai sama si omnya gitu. Jadi oh iya ya, penting ya untuk kita tuh eh, sama sama pasangan, sama anak itu penting untuk kita membicarakan hal-hal seperti itu. Eh, Kekayaan apa sih atau warisan apa sih yang kita punya misalkan. Nah, agar nanti ke depannya kalau misalkan udah nggak ada ya jatuhnya ya tepat gitu. Memang jadi tidak tidak ada yang merasa dizolimi atau difitnah seperti itu. Nah, yang kedua adalah pembagian berdasarkan sistem apa. Kalau untuk di Islam, kalau biasanya sih kita kalau orang Islam itu pembagiannya ini ya, pakai hukum Islam, tapi mungkin ada juga yang pakai hukum negara. Nah, itu mungkin bisa lebih detailnya itu, kalau untuk hukum Islam itu bisa bertanyanya ke ustadz yang memang mengerti tentang pembagian ahli waris hukum Islam. Kalau untuk hukum negara mungkin bisa ditanya ke notaris atau pengacara dan sebagainya. Nah, Nah, ini udah yang ke-8 ya. Jadi udah yang terakhir. Ini jadi demikian apa namanya? Langkah-langkah prioritas dalam financial planning. Jadi apa sih kenapa harus ada langkah-langkah itu agar kita juga sadar bahwa financial planning itu sebenarnya bukan ini ya, bukan soal berapa uang yang kita hasilkan, namun lebih kepada seberapa bisa kita mengelola keuangan. Itu sih poin pentingnya. Jadi bukan seberapa banyak kita bisa nabung atau bisa memperkaya diri gitu, bukan, tapi lebih ke kita seberapa bisa kita untuk mengelola keuangan. Baik, demikian untuk sharing kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas apa kehadirannya dan sudah mau menyimak sharing saya. Mudah-mudahan sharing saya memberikan manfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Fitra. Iya, oke. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Mbak Leni. Teman-teman semua mudah-mudahan paham ya. Udah ngerti belum ini? Ini udah ngerti apa malah semakin dar gitu? Oke, jadi sekarang sesi pertanyaan.
kita sesi pertanyaan ya. Eh, Silakan pertanyaannya di drop di kolom komentar sambil ngedrop pertanyaan di kolom komentar. Jadi silakan teman-teman siap-siap karena habis ini kita akan foto. Dandan dulu 5 menit boleh, bisa ya kan? Touch up dulu boleh. Oke, jadi sambil kita em, apa namanya tulis pertanyaan-pertanyaan dan touch up, kita tonton video tentang Konferensi Perempuan Indonesia. Jadi ibu profesional ini membuat konferensi besar di Malang, jadi tentang Konferensi Perempuan Indonesia. Apa itu? Kalau bisa ikut, ayo, boleh silakan ikut ya. Tonton silakan Mbak Ira. Kita tonton dulu videonya. Konferensi Perempuan Indonesia menguatkan akar pergerakan perempuan Indonesia diselenggarakan secara online dan offline. Konferensi online 20 hingga 22 Desember 2023. Offline 9 hingga 11 Februari 2024. Bertempat di Royal Orchid Hotel and Condominium, Batu, Malang, Jawa Timur. Konferensi Perempuan Indonesia. Menghadirkan narasumber serta fasilitator. Nah, oke, itu udah selesai. Pertanyaannya udah banyak ya kayaknya ya. Oke, pertanyaan udah banyak. Kita bisa lanjut dulu foto, Ibu-ibu. Foto dulu dibuka dulu ya. Aku juga mau touch up dulu. Ayo kita foto dulu. Sudah siap Mbak Ira, Mbak Elvira, Mbak Mirma? Sudah siap? Siap. Oke, mantap. Lanjut kita foto ya. Ayo buka dulu, pada buka dulu kameranya buka. Gak apa-apa, kalau nggak mau nggak apa-apa. Anaknya juga boleh, anaknya aja yang difoto boleh, boleh. Tenang aja, boleh. Tuh, Bunda Novi juga tuh. Bunda Novi yang foto anaknya boleh. Oke, udah siap ya? Kita hitung. 1, 2, 3. Tahan. Tahan dulu. Lagi. 1, 2, 3. Oke, udah cukup, Mbak? Atau ada lagi? Halo? Cukup, Mbak. Cukup. Oke, udah cukup. Udah pada cantik belum, ibu-ibu? Kalau ada yang agak mangap-mangap dikit, tolong diulang ya. Oke.
Oke, makasih ibu-ibu semua. Jadi nanti pertanyaannya kita tampung dulu, karena nanti kan ada pertanyaan dari yang sesi kedua. Jadi pertanyaan kita tampung dulu, kita lanjut ke sesi kedua dulu. Terus pertanyaan juga di saat menjawab pertanyaan dari yang pertama, boleh ngedrop pertanyaan untuk yang kedua. Oke? Jadi sekarang kita lanjut ke pemaparan ngobrol-ngobrol yang kedua sama seorang shipper dari kabin kita yang namanya Mbak Ainun. Nah, Mbak Ainun ini dari Institut Ibu Profesional Kediri Raya. Nah, jadi Mbak Ainun ini sarjana ekonomi, gitu kan? Dari awal udah belajar tentang finansial, sarjana ekonomi, Chief Accounting sampai tahun 2020 dan sekarang seorang kapiten, seorang ASN ya. Oke, kita sambut Mbak Ainun. Mbak Ainun udah ada belum? Mbak Ainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dong? Mukanya dipin dulu dong, Mbak Ira. Sudah, Mbak. Oke. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Mbak Ainun. Udah pada Ya, ngantuk-ngantuk kah ini? itu dia ya. Yuk, monggo dilanjut Mbak Ainun, silakan. Oke, terima kasih Mbak Fitra. Bisa bantu share screen? Alhamdulillah masih semangat menyimak Mbak Hani dari Tasikmalaya. Oke, bismillah. Eh, teman-teman, sebenarnya ini apa yang akan saya sharingkan malam ini tidak ada teori khusus. Jadi ngobrol keuangan dengan pasangan ini lebih ke pengalaman, jam terbang, dan juga sifatnya sangat personal. Boleh bantu next? Nah, mengapa penting untuk bicara keuangan dengan pasangan ini? Kita bisa berangkat dari beberapa masalah yang biasanya sering sekali kita dengar ya teman-teman. Eh, Kalau kita sering dengar bahwa perceraian karena ekonomi, kemudian karena ketidakcocokan itu bisa jadi itu semua berangkat dari bagaimana komunikasi kita tentang keuangan dengan pasangan. Nah, nah dari 5 poin yang saya tampilkan ini sebenarnya sifatnya saling berhubungan ya, kayak membangun kepercayaan. Kalau yang namanya sama pasangan kan berarti sifatnya hubungan yang eh, jangka panjang. Tentunya sebelum kita memutuskan untuk menikah, tentunya kita pasti percaya dengan beliau bahwa beliau sanggup nih untuk diajak hidup bareng, sanggup nih untuk menjamin kehidupan kehidupan untuk membawa yang ke lebih baik gitu kan. Kemudian untuk pemenuhan tujuan bersama. Nah, namanya rumah tangga, menikah kan pasti punya planning nih. Nanti di tahun kesekian kita pengennya punya mobil, kita pengennya punya rumah, kita pengen nih berangkat umroh bareng. Nah, tentunya kan setiap planning, setiap rencana-rencana tujuan itu kan perlu dibicarakan bareng. Jangan sampai nih yang satu usahanya udah kenceng, yang satu ternyata nggak tahu nih rumah tangganya mau dibawa kemana, tujuannya mau apa. Itu salah satu yang bisa menghambat gitu kan, menghambat jalannya rumah tangga. Nah, kemudian mencegah konflik finansial nih. Ini yang biasanya relate nih eh, cekcok cekcok kayak uang belanja kurang atau mungkin kok kamu hobi beli-beli sih? Aku aja loh hemat. Aku aja bulan ini nggak belanja kok kamu beli-beli tiba-tiba banyak datang paket gitu kan. Nah, ini kan harus dibicarakan eh, berapa besaran kita untuk masing-masing untuk shopping nih, berapa besaran kita untuk hobi gitu kan. Ini untuk mencegah konflik-konflik kecil kita yang berhubungan dengan finansial. Kemudian tentang pengelolaan stres gitu. Bisa jadi ada rumah tangga yang
hanya suami saja bekerja, gitu. Otomatis mungkin hanya suami saja yang mengelola keuangan. Bisa jadi stresnya juga yang mengalami cuma suami gitu kan. Karena ya kita istri tahunya kasih uang belanja sekian, nanti habis dikasih lagi gitu kan. Tapi bagaimana pengelolaan keuangan itu tidak dibicarakan sehingga hanya satu pihak saja yang eh, mengemban beban atas kondisi keuangan gitu kan. Kemudian pemahaman tentang nilai dan prioritas. Nah, ini penting untuk dibicarakan karena ini juga akan menentukan eh, pengelolaan keuangannya akan seperti apa gitu. Biasanya ini juga dialami oleh beberapa rumah tangga yang sandwich generation ya kan, yang sering kita dengar banyak banget di sosial media gitu kan. Selain kita harus mengelola keuangan untuk keluarga sendiri, tapi juga mengampu keuangan untuk orang tua atau mungkin ada atau mungkin saudara kandung gitu kan masih harus apa membiayai sekolah gitu kan. Nah, ini penting. Ini adalah alasan-alasan kenapa kita penting untuk berbicara keuangan dengan pasangan. Kenapa kita penting untuk selalu melibatkan pasangan dalam mengelola keuangan. Mungkin bisa lanjut. Nah, bisa agak di-scroll ke bawah, Mbak. Nah, ini adalah beberapa tantangan bicara keuangan dengan pasangan. Yang pertama, yaitu adalah perbedaan sudut pandang, kebiasaan, pengeluaran, dan nilai dan prioritas. Nah, ini hampir sama dengan kenapa kita perlu bicara keuangan dengan pasangan, yaitu untuk menyamakan gimana sih sudut pandang kita tentang uang, kemudian gimana sih kebiasaan pengeluarannya, atau kemudian juga nilai-nilai dan prioritas yang dianut oleh pasangan. Kemudian rahasia keuangan dan hutang pribadi. Biasanya sebelum menikah, mungkin kan ya kita belum sejauh itu kan mengenal pasangan gitu. Bisa jadi ada beberapa rahasia keuangan yang dia simpan atau mungkin dia juga punya beberapa hutang yang kita tidak tahu. Nah, perlu diketahui juga kalau yang namanya hutang itu kalau sudah masuk dalam rumah tangga, mau itu yang berhutang suami, istri itu akan juga ikut di nanggung atas hutangnya gitu. Biasanya kalau teman-teman biasanya pernah pengajuan kredit itu kan sebelumnya ada BI checking ya. Nah itu kalau kalau suami punya hutang di tempat lain yang kita nggak tahu, kemudian ketika ada pengajuan kredit itu pasti di BI checking untuk KTP-nya kita itu pasti juga akan muncul kalau kita sudah satu kakak. Jadi perlu penting banget untuk membicarakan hutang supaya itu tadi jangan sampai ketika BI checking tuh ketahuan oh ternyata kamu di belakang ini ya hutang gitu kan. Nah, itu jadi tantangan tersendiri gitu. Makanya yang namanya hutang itu harus kesepakatan bersama, harus benar-benar dibicarakan, harus memberanikan diri untuk bicara. Kemudian pola komunikasi yang kurang efektif. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita masih belum berani kayak gitu kan. Takut nih karena mungkin keuangan yang pegang suami gitu kan. Jadinya kita kalau mau ngomongin soal uang masih sungkan, masih khawatir akan menyinggung kayak gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu adalah perbedaan tingkat penghasilan. Ini kalau mungkin ada suami istri yang dua-duanya bekerja. Mungkin si istri yang kebetulan pendapatannya jauh lebih besar daripada suami. Ini akan menjadi tantangan tersendiri juga untuk mencapai titik sepakat dalam mengelola keuangan. Karena bisa jadi ego antara suami dan istri ini akan sangat mempengaruhi gitu kan. Biasanya yang punya penghasilan yang lebih tinggi akan merasa lebih berkuasa, lebih punya hak seperti itu. Nah, kemudian stres keuangan. Nah, sama kayak pengelolaan stres di latar belakang kenapa kita harus
Kenapa kita harus ngomong tentang keuangan? Karena bisa jadi karena ketika salah satu pihak mengemban beban keuangan yang lebih besar dan tidak punya kemampuan untuk membicarakan, maka ini akan menjadi stres sendiri gitu buat salah satu pihak gitu. Nah, dari sekian tantangan ini gitu kan, ini saya pasang quote katanya ini bikin Mbak Fitra ngakak kemarin. Tapi ini bisa jadi prinsip ya teman-teman, kalau kita sudah berani terbuka, buka-bukaan baju nih kasarnya sama suami, sama pasangan, tentunya kita juga harus berani buka-bukaan isi dompet, isi rekening. Kemudian next, Mbak. Nah, ini dia. Yang gimana sih cara ngomongin keuangan sama pasangan gitu. Nah, ini beberapa tips dari saya yang mungkin bisa teman-teman nanti adaptasi. Karena sifatnya, karena kalau ngomongin keuangan sama pasangan itu kan karena sifatnya personal ya teman-teman. Artinya semuanya pasti punya tips dan trik sendiri. Sorry, commute ya. Pusing. Nah, ini adalah beberapa tips gimana cara ngomongin keuangan sama pasangan. Yang pertama adalah temukan atau sepakati waktu yang tepat. Jadi memang ada baiknya memang harus punya keberanian sendiri dan juga memang benar-benar meluangkan waktu antara dua belah pihak untuk yuk kita ngomong yuk soal keuangan kita, entah itu mulai dari mau merencanakan atau mungkin yang sifatnya evaluasi. Jadi evaluasi ini bisa dibikin mungkin 3 bulan atau 1 bulan juga boleh sih kalau misalkan mau pengajuan mau nambah uang belanja nih gitu kan. Kita 1 bulan tuh eh, di awal bulan tuh kita bisa merencanakan yuk kita ngomongin soal keuangan kita di bulan kemarin. Ternyata pengeluaran kita ini gitu loh. Nah, itu lanjut ke tips yang kedua. Selalu bawa catatan dan data. Jadi kalau misalkan kita mau punya planning apapun, mau mengevaluasi apapun itu bawa catatan dan data yang sudah teman-teman kumpulkan. Biasanya nih kita nih ibu-ibu nih kan suka ngumpulin struk belanja, ngumpulin terus kemudian itu suka scrolling perbandingan harga kayak mau beli apa gitu kan pasti dibandingin kok di toko ini sekian, di toko ini sekian. Itu dibawa aja kalau misalkan mau pengajuan belanja buat ke suami gitu kan. Kalau misalkan mau minta nambah uang belanja juga bawa kemarin tuh kita pengeluarannya ini gitu kan. Perlu nambah untuk ini karena harganya sudah naik gitu kan. Beli gas tuh sekarang harganya naik, beli bensin tuh sekarang harganya naik ya gitu. Nah, kemudian untuk ngomongnya itu juga penting banget untuk paham sama bahasa cinta masing-masing. Saya kira tuh suami atau istri tuh kalau enak ngomong tuh waktu apa ya gitu mungkin sambil ngeteh kah, sambil ngopi kah atau mungkin waktu makan malam di luar gitu. Itu bisa kita jadikan momen-momen untuk ngomongin keuangan. Tentunya kan kalau misalkan timingnya tepat, bahasa cintanya tepat, itu kan emosi itu bisa diminimalisir. Nah, kemudian yang terakhir itu mulai dari diri sendiri. Jadi kemarin selama saya join di kabin apa Family Financial Planning ini kan memang berangkat pengalamannya itu saya sudah jalan duluan dibandingkan dengan suami saya. Jadi selain karena basic keilmuan juga karena memang pembagiannya tuh memang saya yang mengelola keuangan. Jadi waktu itu saya mulai belajar dulu tentang eh, investasi, tentang nabung, dana darurat, kemudian juga belajar tentang saham gitu. Nah, ketika itu sudah ada progres, ini saya tunjukkan ke suami. Ini loh hasil belajarnya gitu. Hasil belajarku waktu aku tuh belajar keuangan tuh bisa punya dana darurat sekian gitu. Nah,
kita mulai dari diri sendiri ini gitu kan, itu bisa menambah kepercayaan suami untuk oh ternyata ini loh istri tuh bisa kelola keuangan gitu, dia punya ilmunya gitu. Kemudian beliau juga jadi kepikiran untuk sedikit demi sedikit merubah kebiasaan yang biasanya suka belanja online tanpa ngomong gitu kan, itu juga jadi jauh lebih terbuka. Misalkan mau apa, aku kemarin belanja ini pakai ini gitu kan, itu jadinya eh, keuangan itu jauh lebih terbuka, jauh lebih tertata karena kita tahu sumbernya dari mana, keluarnya kemana gitu. Nah, kemudian ini nah, ini yang terakhir ya teman-teman, materi saya emang nggak banyak. Karena kembali lagi bahwa kalau ngobrol keuangan sama pasangan itu sifatnya sangat personal dan juga tidak ada teori yang pas. Karena setiap pasangan itu pasti punya tujuan yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Jadi bagaimana formula yang ditentukan itu tidak bisa selalu direplikasi di pasangan yang lain. Jadi memang harus melatih skill ngomong, melatih skill komunikasi, juga harus selalu mau belajar bareng. Jadi kalau kita dapat ilmu apa tentang keuangan, ada baiknya memang itu juga di-sharing sama pasangan supaya eh, ilmu yang kita tambah, yang kita terima itu juga seimbang sama pasangan. Ingat kalau yang namanya menikah itu hampir 99% isinya ngobrol. Jadi kalau nanti kita lebih banyak diem, apalagi ini untuk urusan uang itu kan sensitif banget gitu kan. Jadi apa yang namanya keluarga aja bisa jadi sumber cekcok, apalagi sama pasangan yang ibaratnya nggak ada hubungan darah gitu kan. Jadi memang ngobrol keuangan sama pasangan ini menurut saya adalah salah satu investasi jangka panjangnya rumah tangga. Jadi kalau apa memang namanya investasi jangka panjang, kalau di saham ya high risk high return, memang memang resikonya gede kalau ngomong sama pasangan gitu kan, bisa jadi ini sumber masalah, bisa jadi cekcok, bisa jadi bertengkar, bisa jadi nangis, bisa jadi marah gitu. Tapi insya Allah ini kalau memang kita latih pelan-pelan sedikit demi sedikit sejak awal, ini ke depannya itu mau menjalani hidup rumah tangga insya Allah jauh lebih gampang karena kita sudah terbiasa ngobrol soal keuangan, soal hal-hal yang sensitif, soal hal-hal yang nggak enak. Eh, Mungkin itu aja dari saya, Mbak, karena ini sudah malam ya, takutnya sudah banyak anak-anak yang minta dikelonin gitu. Silakan Oke. kalau Nah, iya, iya. teman-teman Makasih banyak. ya, Makasih banyak, saya Mbak kembalikan Mbak Ainun. Fitra. Makasih banyak, Mbak Ainun. Nah, itu ya berarti kuncinya ngobrol, ngobrol, dan ngobrol. Ya kan? Jangan pakai ilmu kebatinan ya, Ibu. Karena ilmu kebatinan tuh nggak bisa kita kuasai, bener nggak sih? Itu kayaknya Bener, kayaknya nanti ilmu ada kabin dukun bisa jadi. ilmu kebatinan tidak bisa diajarkan, Ibu-ibu ya. Jadi mesti ngobrol, ngobrol, dan ngobrol dulu. Oke, nanti kalau misalnya suaminya masih kebatinan tuh kasih yang tadi tuh, kasih quote-nya Mbak Ainun tadi. Kalau udah berani buka-bukaan tut, nah harusnya berani buka-bukaan tentang finansial juga dong, ya kan? Udah berani tut, kan? Oke, kalau gitu sekarang, sorry, ini kan sekarang ini udah jam berapa ya? Udah jam 9. Ya kan? Menurut teman-teman, apakah kita boleh menjawab pertanyaan dulu sampai selesai? Atau kita nanti jawab pertanyaannya di akhir saja? Monggo, silakan dijawab dulu Ibu-Ibu. Katanya Kalau Ros, masih mau, lo ada makanan sih muter-muter masih perlu beli. gimana? Langsung di sini juga boleh, Kak. Oke, yang lainnya? Kalau mau lanjut nggak apa-apa loh ya. Nggak apa-apa, boleh banget. Oke, di chat WAG juga oke. Tadi langsung di sini, sekarang bebas ngikut aja. Oh my God. Nggak apa-apa ya berarti ya. Kalau di sini sampai
beberapa saat ya, kita tunggu dulu ya. Kita jawab-jawab dulu pertanyaannya, terus nanti kita baru closing ya kan. Soalnya ini jawabannya ini kocak ini. Lanjut nggak apa-apa, di WAG nggak apa-apa, ya kan ngikut. Nah, udah jawabannya satu-satu semua. Ya, jadi kita jawab dulu ya, mohon ditunggu sebentar. Oh, sebagian dijawab di sini, sebagian di WAG, jadi setengah-setengah. Oke. Oh, boleh, boleh. Di WAG aja. Oke, ya udah. Kalau gitu kita perwakilan. Gini aja deh, kita perwakilan. Mbak Leni menjawab satu, Mbak Ainun menjawab satu, ya. Kita jawab apa namanya? Kita jawab satu-satu dulu, habis itu kita launching buku, terus habis itu kita selesai. Oke, Mbak Leni silakan. Pertanyaannya sudah siap. Yang mau Iya, dijawab. baik, Mbak Fitra. Silakan, Mbak Leni. Yang nomor Ya, satu aja dulu kali ya, yang pertama nanya ya. Yang mana ya? boleh. Ya, ya, boleh. Berarti mana ya? Dipilih Nomor aja satu mana ya? satu buat perwakilan. Mbak Ainun juga nanti pilih satu perwakilan, nanti sisanya kita jawab di WAG. Ini yang pertama Barangkali, nanya itu ya, mana? barangkali nanti butuh pendalaman, ya kan? Kita bisa ngobrol banyak di WAG. Oke, Yang mana udah dulu nih? Mbak Fitra, yang mana yang harus saya jawab nih? Pertanyaan yang mana? dipilih aja Mbak Leni. Mbak Leni pilih aja yang kira-kira mewakili seluruh rangkuman materi atau enggak? Lumayan banyak ya pertanyaannya ya. Banyak, banyak, banyak banget. Kayak ini saya jawab yang dari Ma Ayu dari Depok ya. Ma Ayu, di manakah saya dapat menginvestasikan dana darurat? Udah nabung tapi suka masih kecolongan tiba-tiba kepake. Nah, satu-satu dulu ya. Ini dua lagi pertanyaan dua ya. Nah, nggak apa-apa. Rencana. Jadi di manakah saya dapat menginvestasikan dana darurat? Jadi kalau misalkan dana darurat itu kan ini ya kita fokusnya kan untuk hal-hal yang darurat. Jadi kalau menurut saya ya dana darurat itu yang untuk darurat, yang investasi ya untuk investasi gitu kan. Jadi kalau misalkan dana darurat itu kalau mau diinvestasikan ya kalau saya agak bingung juga ini. Jadi kalau dana darurat itu kan itu sifatnya kan harus liquid. Jadi harus bisa dicairkan sesegera mungkin. Nah, jadi kalau mau di apa? Di dicairkan tuh kita nggak menunggu waktu lama gitu kan. Karena kan sifatnya saja sudah darurat. Maaf, tunggu sebentar. Ya itu kembali lagi ke sifat dana darurat itu kan harus liquid. Jadi harus mudah dicairkan sesegera mungkin. Jadi kalau misalkan darurat ya harus difokuskan dulu untuk darurat di mana sifatnya itu ya yang harus utama itu harus benar-benar mudah untuk dicairkan. Nah, kalau misalkan untuk investasi itu kan investasi kan masuknya ke lebih jangka panjang ya. Jadi ya menurut saya ya agak berbeda gitu. Jadi kalau untuk dana darurat ya harus di darurat benar-benar darurat, pilih yang benar-benar gampang untuk kita cairkan. Kalau misalkan kalau tadi kan saya dana daruratnya misalkan nggak setiap saat kita butuhkan gitu kan dalam keadaan kondisi darurat benar-benar darurat saja. Kalau memang dana daruratnya sudah lumayan banyak gitu ya. Kalau saya pribadi itu kan tadi saya sih memilihnya tuh ke deposito. Deposito 1 bulan di rollover automatic rollover. Jadi tapi kan deposito itu juga bagi hasilnya nggak terlalu besar gitu. Jadi nggak investasinya tuh dapat bagi hasilnya tuh minim gitu karena memang itu cuma sekedar yang selingan aja gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini mau darurat atau mau investasi nih, kalau misalkan investasi ya baiknya kan cari yang bagi hasilnya besar gitu. Tapi kalau misalkan khusus untuk darurat tapi yang bisa jadi selingan untuk bisa sekalian nambah ada bagi hasilnya ya bisa ke deposito sih kalau menurut saya. Nah, atau kalau untuk
yang ini ya, yang cepat dapatnya gitu, dapat bagi hasilnya, yaitu saya sih tadi pernah mencoba pernah menempatkan dana darurat saya itu di kantong deposito. Jadi kalau deposito itu kalau misalnya kita benar-benar butuh, kita tinggal datang gitu, atau sekarang itu ada yang sudah bisa pencairannya lewat online. Nah, tapi kan ada resikonya juga, misalkan ada denda BRIK dan sebagainya. Tapi kalau misalkan tujuannya buat dananya diinvestasikan, ya benar-benar buat diinvestasikan, pengen yang bagi hasilnya besar, ya jangan di deposito gitu. Jadi harus ditentukan dulu ini dananya mau dananya itu untuk dana darurat atau benar-benar untuk diinvestasikan seperti itu. Terus udah nabung tapi suka masih kecolongan tiba-tiba kepake. Nah, ini ada kaitannya dengan kakebo nanti ya. Bagaimana sih biar triknya nih biar nggak kepake, biar berapa sih yang harus dianggarkan tiap per bulannya untuk belanja dan sebagainya, dan itu nanti mungkin bisa di ini ya, di dipelajari di nanti Mbak Fitra ya, di Kakebo nanti. Jadi udah nabung tapi suka masih kecolongan tiba-tiba kepake. Jadi remes-remes dikit gitu ya. Sama sih saya dulu juga kenapa Mbak Fitra? Itu kecolongan secara sadar apa secara nggak sadar ya Ibu Oh, ya? Kan kadang-kadang ada kecolongan yang sadar, ada yang enggak gitu. Kalau kecolongannya sadar, berarti itu kan darurat kan? Ya oh enggak? Kalau kecolongannya sadar itu berarti diambil, ya kan? Berarti itu ya. sesuatu hal yang darurat namanya, Oh. ya kan? Ya, Yang tadi dana darurat namanya. Tapi kalau nggak sadar, ya kan? Tahu-tahu keranjang Shopee yang tadi 99 kok tinggal 78, ya kan? ya Loh, benar Mbak Fitra. Itu harus di kecolongan. dulu Nah, ya. itu berarti Harus ada yang harus Nah, di harus dipertanyakan dulu itu kecolongannya sadar atau tidak sadar ya. Berarti di situ betul, harus betul. lebih ditumbuhkan ininya ya, mindful spending-nya ya. Betul, Nah, betul. itu Nanti benar belajar sadar atau pakai tidak itu. sadar gitu. Kalau misalkan Belajar sadar, nanti berarti kan itu adalah sesuatu hal yang benar-benar terpaksa ya. Berarti kan itu maksudnya ya dana daruratnya memang udah kepake gitu kan. Kita ngambil benar-benar dari dana darurat seperti itu. Kalau misalkan nggak sadar, nah ini yang jadi notice ya, kalau nggak sadar gitu. Nah, kalau nggak sadar berarti kan perlu ada teknik-teknik khusus nih biar gimana nggak kecolongan. Mungkin salah satunya dengan menggunakan teknik metode kakebo ini. Seperti itu. Yang nanti akan dijelaskan sama Mbak Fitra. Nah, Bisa nomor jelasin. 2, menurut Mbak bagaimana cara menyimpan dana pendidikan yang tepat? Nah, itu dia tadi kan saya sebelum kita ke investasi kan ada tujuan ya, namanya yang poin berapa tuh? Jadi tentukan dulu tujuan ininya kan, tujuan untuk savingnya atau untuk apa tujuannya. Jadi kan kalau misalkan untuk dana pendidikan juga kita dana pendidikannya untuk dana pendidikan yang mana nih, untuk TK, SD, SMP, SMA. Nah, itu kan harus jelas tuh. Jadi kan kita juga tahu, oh saya perlu nabungnya sekian tahun, maka nominalnya harus sekian. Kalau misalkan itu kan nggak bisa disamakan untuk yang misalkan sekolah TK, sekolah SD, nah seperti itu. Jadi harus ini dulu dipastikan ini untuk dana pendidikannya, untuk dana pendidikan apa kalau misalkan untuk kuliah misalkan. Nah itu kan misalkan kalau anaknya masih kecil kayak saya nih masih kecil, terus udah mikirin dana pendidikan kuliah. Nah itu kan udah ada perhitungannya kan. Oh kuliah tuh sekarang disurvei dulu kuliahnya mau di mana. Terus udah gitu juga biayanya saat ini berapa. Nah, kira-kira nanti investasi ke beberapa tahun kemudian setelah anak saya kuliah tuh kira-kira berapa sih ininya inflasinya. Nah, itu kalau Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Tenang aja, tenang aja. Kalem, kalem. Nah, tuh kita harus lihat dulu, ya kan jenjang pendidikannya apa, biayanya berapa, ya kan? Baru dari situ nanti kita bisa ngitung. Nah, berapa tadi kan ada rencana jangka panjang, jangka pendek, kan kayak gitu kan. Nah, cara nabungnya, nanti kita lihat di kakek ibu. Ya, kita coba nanti metode kakek ibu. ya Gitu. Ada lagi tambahan Mbak Leni? Oh, belum.
Oh, malah ngilang Mbak Leni. Baik, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutin. Ya, mohon maaf ya. Banyak iklannya, mohon maaf kalau malam tuh suka banyak iklannya. Iya, Ya. benar Mbak Fitra, apa yang Mbak Fitra sampaikan tadi kan, jadi kita tahu kan kalau misalkan kuliah, untuk kuliah kan berarti itu masuknya ke dana pendidikan jangka panjang, misalkan kalau anaknya masih kecil, kalau misalkan apa namanya, anaknya cuma mau anaknya masih kecil tapi mau TK atau mau SD berarti kan itu dana itu masuknya ke domain waktu yang jangka pendek seperti itu, dan itu kan berarti kan juga kita juga harus survei dan sebagainya. Jadi kita tahu dan kita juga harus tahu tujuannya mau sekolahnya di mana gitu kan. Sekolah misalnya kayak saya nih di Depok kan itu banyak ya sekolah-sekolah gitu. Nah, itu kan pasti biayanya juga berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi sebelum misalkan kita menentukan instrumen mana nih, instrumen investasi mana untuk dana pendidikan, jadi ya dibuat dulu nih apa perencanaan tujuannya dulu seperti apa gitu. Baik. Betul, betul Mbak Leni. Karena ini ada quote nih di kabin kita. Financial planning itu didahului oleh life planning. Jadi life planningnya dulu. Iya. Kita merencanakan dulu life planningnya Mhm. gimana, baru financial planning Berarti kita financial atur. planning-nya, betul, seperti itu. Betul, Baik, betul. ya. Mantap. Mantap Mbak Leni, Mbak terima kasih. Fitra. Iya, sama-sama Mbak Ya, Fitra. kita lanjut ke Mbak Ainun, satu pertanyaan. Mbak Ainun, masih ada? Masih aman? Ya, Mbak. Oh iya, kirain udah ganti daster, Ibu. Oke. Pengennya. Oh, sabar, Ibu, sabar. Enggak. Ibu. Aku mau jawab yang mana ya, Mbak? Ini, Mbak. Bebas, bebas. Pilih aja. Ini ya, yang terakhirnya aja ya, Mbak Ainun. Apa bisa share nomor HP? Oh iya, boleh. Mohon maaf, Ibu, kalau share nomor HP lewat saya, manajemennya nanti ada pembagian profit 30/70 ya, Ibu ya. Gitu ya. Ayo, yang bener ya, udah malam, ayo. Financial planning itu emang apa? Kalau dulu tuh waktu kuliah tuh memang ada prinsip tuh mengeluarkan pengeluaran seminim mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Prinsip ekonomi. Ayo, lanjut Apa ya? Aku pertanyaannya. bantu Mbak Neneng Zulfaidah ini aja ya. Oh, Jika dana boleh. darurat sudah terpenuhi, selanjutnya fokus ke investasi atau apa ya, Mbak? Ini kayaknya bisa pakai quote dari Mbak Fitra tadi kalau sebelum financial planning itu life planning dulu gitu. Jadi mungkin Mbak Neneng Zulfaidah bisa nih life planningnya apa? Misalkan dana daruratnya sudah oke, sudah ideal gitu. Setelah itu bisa tuh merencanakan apakah mau liburan kah, apakah mau beli kendaraan baru kah, atau mungkin mau beli rumah, atau mungkin melunasi hutang juga boleh, atau mungkin mau ngurus ke dana pendidikan juga bisa gitu. Jadi setelah dana darurat terpenuhi bisa fokus ke investasi, tapi investasinya juga bisa ditentukan dulu ini tujuannya untuk apa gitu. Supaya ini bisa menentukan juga produknya itu mau dibawa kemana, apakah jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Nanti di kakak ibu di ibu kakak ibu ada loh Mbak mau fokus investasi ke perencanaan apa? Itu aja Mbak Fitra. Mantap. Spill. Oke, makasih Mbak Ainun. Iya benar. Nanti di e-book kakek ibu nanti ada tuh. Mbak Ainun yang nulis ya. Kok tahu sih? Iya. Jadi kita di kabin Family Financial Planning ini kita membuat buku elektronik atau e-book yang berjudul Kakek Ibu. Nah, Kakek Ibu ini adalah metode dari Jepang. Yang bikin itu Mbak Hani Matoko tapi ya, bukan Mbak Hani Nurani, bukan. Mbak Hani Sokaesi juga bukan, ya kan? Ini mbak-mbak dari Jepang. Nah, Mbak Hani ini jurnalis. Nah, jadi apa? Hani Matoko ini cita-citanya ingin encourage ibu-ibu di Jepang supaya mereka lebih berdaya dalam finansial. Mereka lebih berdaya untuk eh,
terutama ibu rumah tangga ya, terutama ini ibu rumah tangga. Jadi ini pas banget kalau misalnya kalian ibu rumah tangga. Tapi ibu bekerja juga ya pas juga gitu. Nggak cuma ibu rumah tangga doang ya. Oke, jadi hmm, apa namanya? Di metode kakek ibu ini adalah metode yang mengutamakan menabung. Jadi yang tadi khawatir tabungannya bocor-bocor, ya kan? Ini kita itu disuruh untuk menabung dulu. Kita kan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang kita tuh menabung kan di akhir. Nanti sisanya berapa, nah itu yang kita tabung. Bener nggak? Nah, kalau metode kakek ibu ini tabungannya itu diambil di awal. Begitu. Nah, mungkin ibu-ibu yang ada di sini mungkin udah menerapkan itu, tabungannya diambil di awal. Nah, tapi nanti ke belakangnya coba aku jelasin sedikit ya. Ini aku spill sedikit tentang metode kakek ibu, nggak usah pakai slide ya. Jadi yang pertama, itu kita mengetahui pemasukan bulanan. Kita udah tahu kan? Terus yang kedua, kita mengetahui fixed expenses atau pengeluaran yang fix setiap bulan. Misalnya, biasanya beli listrik 400.000. Nah, itu fixed expenses. Misalnya 400.000 terus. Terus bayar SPP. Bayar apa lagi? Yang rutin apa? Bulanan. Bayar sampah lingkungan, IPL. Terus bayar asuransi misalnya kalau ada. Nah, itu yang fixed expense itu dihitung dulu di total. Ya kan? Habis itu semuanya dikurangi. Pemasukan dikurangi fixed expenses. Itu namanya disposable expenses. Ya kan? Udah dikurangi nih tadi kan, sisanya uang kita tadi. Nah, dari sisa uang kita tadi, diambil dulu, dicomot yang mau ditabung berapa. Misalnya kita punya sisa 6 juta, misalnya mau diambil 500.000, aku setiap bulan mau pergi haji. Diambil 500.000 setiap bulan. Ya oke lah diambil 500.000. Yang kedua, diambil lagi untuk pengeluaran bulan ini. Misalnya pengeluaran bulan ini mau beli skincare. Kan ternyata moisturizer udah habis. Terus yang kedua aku mau beli rok anak. Ternyata anaknya roknya udah ngatung, jadi harus beli bulan ini. Ya kan? Nah, dikurangi tuh. Diambil dulu tabungan, diambil dulu pengeluaran bulan ini berapa, dikurangi. Nanti sisanya itu namanya adalah budget bulanan atau monthly budget. Setelah ketemu budget bulanan, dibagi 4. Nah, itu dipakai sebagai budget mingguan. Jadi kita berpatok dalam seminggu itu, kita hanya mengeluarkan uang yang kita patok. Gitu. Oke, itu nanti ada di e-book kita. Gitu. Nanti nanti teman-teman cek ya, nanti di belakang sendiri ada itu langkah-langkahnya, insya Allah lengkap. Dibaca dari awal sampai akhir, itu e-book yang kita buat, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Mau didapatkan dari mana nih e-booknya? Nah, silakan ya, lihat di kolom chat. E-booknya bisa di-download di situ. Sekarang saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Enggak, yuk silakan di-download, download. Bukunya di-download di situ. Ya kan, dibaca baik-baik. Semoga dengan metode yang ini dapat membantu pengaturan finansial di keluarga ibu-ibu semuanya. Gitu. Gimana? Udah di-download? Oke, makasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih banyak kehadirannya malam ini. Kita udah mundur berapa menit ya? Udah mundur 19 menit. Mohon maaf, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan atas kesalahan kita. Mohon eh, di apa? Mohon didoakan kita
supaya apa yang kita bagi ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu seluruh Indonesia. Meskipun yang dipakai metodenya Jepang ya, tapi untuk ibu-ibu Indonesia. Oke, oke, ibu-ibu semua terima kasih banyak. Kalau seandainya, ya sama-sama. Terima kasih banyak ilmu dan e-booknya. Iya, sama-sama Mbak Hani. Mbak Hani, Mbak Hani yang nulis kakek ibu, bukan ya? Ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman semua. Jangan lupa share ke kami kalau ada perubahan baik setelah ikut Zoom ini. Oke? Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.